Sudah siapkah Anda mendengarkan pembahasan ini? Dua sesosok ruh suci dari Nusantara, dan mereka adalah cahaya di akhir zaman ini. Sesosok ruh suci ruhani terpilih, yang pertama adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Di balik kitab suci Hindu tersimpan ramalan besar tentang hadirnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana sosok yang disebut sebagai raja. Dari segala raja dunia, konon ia sudah ada di antara kita saat ini, namun meski semua raja tahu kebenaran tentang dirinya, tak banyak yang tahu di mana ia berada. Siapakah sebenarnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dan benarkah ia akan menyingkap jati dirinya di akhir zaman? Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera untuk kita semua. Mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran Hindu kuno tersimpan sebuah ramalan agung tentang hadirnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana sosok suci yang disebut sebagai cahaya abadi dari Nirwana, utusan kebenaran yang turun ke bumi pada akhir zaman. Konon ramalan itu menyebutkan bahwa Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana sudah berada di tengah-tengah kita saat ini. Ia tidak datang dengan tanda gemerlap, tidak pula mengumumkan kebesarannya. Ia memilih bersembunyi dalam kesunyian hidup sederhana, namun penuh rahasia. Dialah yang disebut sebagai raja dari segala raja dunia. Meskipun banyak raja besar mengetahui tentang keberadaannya, hanya segelintir yang benar-benar paham siapa dirinya. Mereka yang arif tahu bahwa beliau bukan sekedar penguasa duniawi, melainkan pemimpin yang membawa cahaya rohani dan keseimbangan semesta. Namun, meski semua raja mengetahui kebenarannya, tidak banyak yang mampu menemukan di mana beliau berada. Keberadaannya bagai bayangan cahaya hadir, namun tersembunyi dekat, namun tak terjangkau. Ramalan itu mengatakan hanya mereka yang suci hatinya, bersih jiwanya, dan tulus pencariannya yang akan mampu melihat Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana dengan mata batin. Sebab ini sungguh raja yang dinilai dari mahkota atau singgasana, melainkan dari cahaya kebenaran yang menyinari dunia. Kini banyak yang bertanya, apakah benar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana udah berjalan di antara kita? Apakah ia sedang menunggu saat yang tepat untuk menyingkap jati dirinya, ataukah ia akan tetap tersembunyi menjadi rahasia terbesar akhir zaman? Satu hal yang pasti, ramalan itu hidup dan bergetar di hati para pencari kebenaran, karena Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana bukan sekadar seorang raja, tetapi penjaga cahaya dari alam nirwana yang telah datang demi menyatukan dunia dalam keseimbangan. Dalam lembar-lembar naskah kuno peninggalan Hindu tersimpan sebuah ramalan yang jarang dibicarakan. Kitab itu menyingkap tentang datangnya seorang pemimpin agung di akhir zaman yang disebut dengan nama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, yang digambarkan bukan hanya sosok manusia biasa, melainkan cahaya suci yang turun dari langit membawa pencerahan dan kebenaran. Dalam bahasa simbolik, Nur Cahyaning Nirwana berarti cahaya yang lahir dari alam keabadian. Lebih jelasnya adalah cahaya yang menerangi kahyangan cahaya yang akan menuntun manusia keluar dari kegelapan zaman. Para resi dalam kitab itu menuliskan, dikala dunia dipenuhi dengan kerusakan moral, manusia runtuh, dan bumi dipenuhi pertumpahan darah, maka Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana akan bangkit. Ia akan muncul sebagai pemimpin penegak dharma, membimbing umat manusia kembali kepada jalan suci, memurnikan ajaran dan menegakkan keseimbangan jagat raya. Beberapa kisah menyebutkan tanda kemunculannya diawali dengan munculnya bencana besar, perubahan zaman, serta perang yang melanda bangsa. Lalu di tengah keputusasaan manusia, cahaya itu akan lahir dalam wujud seorang pemimpin misterius yang dirahasiakan asal. Usulnya sosok ini dipercaya bukan hanya sekedar pemimpin dunia, tetapi juga utusan cahaya ilahi yang melampaui batas agama dan bangsa. Ia datang bukan untuk satu golongan, melainkan untuk seluruh umat manusia. Dengan wajah yang diselimuti cahaya Sang Hyang Nur Cahyaning
nirwana akan menjadi simbol keadilan kesejahteraan. Dan kebangkitan ia adalah tanda akhir zaman sekaligus permulaan zaman baru bererak, keemasan di mana manusia kembali hidup dalam harmoni dengan alam dan Sang Pencipta. Dalam ajaran Hindu kuno disebutlah tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, sosok bercahaya yang akan hadir di akhir zaman, yaitu digambarkan sebagai pemimpin agung yang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan manusia dari kehancuran. Namun bila kita melihat dari sudut pandang Islam, kisah ini memiliki nuansa yang serupa dengan ramalan akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan bahawa menjelang kiamat Allah akan mengutus seorang pemimpin mulia yang disebut Imam Al-Mahdi. Dia akan membawa umat kembali kepada cahaya Allah, menegakkan keadilan setelah dunia dipenuhi kezaliman serta memimpin bersama Nabi Isa alaihi salam dalam melawan fitnah terbesar umat manusia, yaitu Dajjal kata Nur, yang muncul dalam istilah Hindu itu menarik untuk dikaitkan dalam Islam. Allah sendiri menyebut dirinya sebagai Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35, cahaya-cahaya. Ini menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman, sebuah pencerahan yang membimbing manusia menuju jalan kebenaran, maka bisa jadi sebutan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Dalam kitab, Hindu adalah bentuk simbolik yang merujuk pada cahaya ilahi, sebagaimana dalam Islam, cahaya itu terjelma dalam sosok pemimpin akhir zaman yang dijanjikan bagi umat Islam. Kita meyakini bahawa yang akan hadir bukanlah dewa atau titisan nirwana, melainkan hamba Allah yang diberi tugas untuk menegakkan agamanya di bumi. Sang Hyang Nur dalam versi Hindu bisa dipahami sebagai simbol datang Al-Mahdi, pemimpin yang dirahmati Allah untuk membimbing umat manusia menuju kebangkitan. Dengan demikian, kisah ini mengajarkan bahawa di balik perbedaan agama dan keyakinan ada benang merah berupa harapan akan datangnya pemimpin akhir zaman yang membawa cahaya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia dalam jagat raya yang luas tanpa batas para leluhur. Jawa kuno pernah menyinggung tentang sebuah cahaya agung yang disebut Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Cahaya ini bukan sekadar sinar biasa, melainkan pancaran suci dari asal mula kehidupan yang dipercaya akan kembali muncul pada akhir zaman. Dalam ajaran Hindu, ia digambarkan sebagai cahaya yang lahir dari nirwana melampaui batas dunia fana. Cahaya itu bukan berbentuk manusia, melainkan wujud kesadaran murni hadir ketika dunia telah dipenuhi kegelapan, kebencian dan kehancuran moral. Kehadirannya diibaratkan sebagai obor terakhir yang akan menuntun manusia menuju jalan dharma, mengembalikan keseimbangan semesta. Namun kehadiran Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana selalu diliputi misteri. Ia tidak lahir di istana megah, tidak pula turun dari langit dengan gemuruh petir. Cahaya itu justru muncul dalam kesunyian, hanya dapat dilihat oleh mereka yang hatinya bersih. Konon, siapa yang mampu menyatu dengan cahaya ini akan memperoleh pengetahuan hakiki tentang asal-usul esensi tujuan hidup. Pandangan Islam tentang Nur Cahyaning Nirwana dalam Islam tidak dikenal secara langsung istilah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, namun konsep cahaya suci memiliki makna yang serupa dengan nur, yaitu cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi, sebagaimana tercantum dalam Quran Nur 3/5. Islam memandang bahawa pada akhir zaman dunia juga akan diliputi kegelapan moral dan fitnah besar, namun Allah akan mengutus penolong, yakni Imam Mahdi, dan kedatangan kembali Nabi Isa alaihi salam untuk membawa manusia kembali ke jalan kebenaran. Di sini cahaya bukan hanya lambang pengetahuan, tetapi juga hidayah Allah yang menuntun manusia keluar dari kesesatan. Jika ditarik benang merah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana dalam pandangan Hindu dapat dipahami sebagai simbol dari cahaya ilahi, kesadaran tertinggi yang mirip dengan pemahaman Islam tentang nur Allah. Bedanya, Islam menekankan bahwa cahaya tersebut bukan wujud entitas,
baru melainkan petunjuk langsung dari Allah yang akan membimbing umat manusia hingga akhir zaman. Dengan demikian baik Hindu maupun Islam sama menyinggung tentang hadirnya cahaya agung di penghujung zaman. Bedanya hanya pada bahasa simbol dan jalan cerita, namun inti dari keduanya tetap sama. Cahaya itu adalah tanda kebangkitan, penuntun menuju kebenaran dan penyelamat di saat dunia berada di ambang kehancuran. Dan rohani. Terpilih yang kedua adalah Satrio Piningit, dan Satrio Piningit adalah tokoh dalam ramalan Jawa kuno yang dipercaya akan muncul pada masa penuh kekacauan untuk membawa keadilan dan kemakmuran. Istilah ini banyak muncul dalam naskah-naskah Jawa seperti Jangka Jayabaya, Serat Kalatida, dan berbagai karya sastra spiritual Jawa. Makna nama Satrio Piningit. Satrio, kesatria, pemimpin yang memiliki sifat mulia. Piningit, tersembunyi, belum muncul atau disembunyikan oleh keadaan. Jadi Satrio Piningit, si kesatria tersembunyi yang baru akan muncul ketika masanya tiba. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ruhani terpilih yang berasal dari Nusantara dan kelak akan menjadi cahaya untuk Indonesia, lebih bersinar, bahkan sinarnya meluas ke dunia. Maaf apabila ada salah penyampaian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.